Halo Soul Mystic, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan membahas, mungkin kalian yang tertarik hal-hal yang supranatural, pernah mendengar tentang mantra ya pasti ya. Kemudian raja. Nah, apakah itu betul ada dan bisa bekerja? Mungkin kalian mendengar cerita-cerita tentang kekuatan magic ya. Oke, saya akan cerita ini dari apa yang saya proses lewat channel belajar di dimensi yang berbeda. Jadi ketika saya tahu tentang proyeksi astral, tahu seluk-beluknya, nah fungsinya itu ke sana karena kita bisa mengakses dimensi tanpa batas, dimensi dengan waktu yang berbeda, dengan ruang yang berbeda. Jadi setiap proses jalannya peradaban, jatuh bangunnya, selalu ada perubahan dalam sistem bahasa, sistem penanggalan, sistem pemerintahan, sistem agama. Jadi total semua seperti diformat ulang dan diberikan sistem yang baru. Maka dulu tulisannya banyakkan jejak sejarahnya, kayak tulisan apa misalnya Sanskerta, huruf Pallawa. Mungkin nanti ketemu lagi jejak peradaban dengan tulisan yang berbeda, penanggalan yang berbeda. Jadi kalau kalian ingin mengecek ya seperti sekarang, peradaban apa yang eksis itu dilihat dari penanggalan yang diikuti atau yang dominan, bahasa yang dominan. Nah, setiap level dimensi bagaimana mereka berkomunikasi itu level bahasanya berbeda. Kalau dalam ajaran-ajaran bahasa ya, untuk suku-suku tertentu ada level-level bahasa tingkatan. Ya, sebetulnya sama prinsip kerjanya. Jadi kalau sekarang yang paling populer bahasa Inggris, ini adalah bahasa yang paling sederhana, paling rendah. Jadi di tingkat bahasa yang dulu lebih tinggi, apa yang dulu orang ceritakan tentang mantra tertentu bisa memanggil hujan, bisa memanipulasi ruang dan waktu, itu benar. Tapi ketika itu diulang dalam sistem peradaban yang berbeda, dia tidak lagi punya kekuatan. Jadi apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh peradaban yang dulu memang itu bisa memanipulasi ether. Dan ini yang mungkin saya, menurut pemikiran saya, ini di peradaban mungkin Lemuria atau Hyperborean sebelumnya, dan kita hanya mewarisi jejak-jejaknya tentang mantra-mantranya atau rajahnya. Ini tradisi yang banyak di suku-suku kuno, tapi itu tidak akan bisa bekerja sama seperti dulu itu bisa bekerja. Nah kemudian manusia, kita ini di level bahasa yang dalam level kesadaran yang paling rendah. Untuk kita berkomunikasi kita masih butuh kata-kata, ya kan, dituliskan, dikodekan, kemudian dikirimkan atau diucapkan. Bahasa yang lebih tinggi di dimensi yang berbeda, ini yang dikenal mungkin kalau dalam Kristen itu ada bahasa roh ya, bahasa yang terasa aneh. Itu benar di peradaban atau di zaman yang dulu itu bisa bekerja. Jadi dalam dimensi yang lebih tinggi biasa dikenal bahasanya adalah bahasa telepati. Ini pengalaman yang kamu peroleh ketika kamu mungkin ketemu dengan siapa, saudaramu yang sudah meninggal, rasanya cuma tatapan mata tapi menangkap seperti berdialog. Nah ini level bahasa dimensi yang bukan fisik. Demikian pula dimensi yang lebih tinggi berbicara tentang simbol dan cahaya. Jadi kalau kalian mengenal tentang crop circle, itu semua adalah kode-kode. Jadi kalau kita untuk menulis satu buku itu kan dari berhalaman-halaman. Dalam level dimensi yang lebih tinggi, mungkin itu hanya dengan satu gambar pun bisa disampaikan. Dan ini yang terjadi, kenapa dulu tidak ada tradisi tulisan, tidak ada kitab suci, dan semua direliefkan. Karena kalau orang sekarang beri istilah kodam ya, getaran dari setiap relief itu sendiri yang menggetarkan pikiran orang untuk mengetahui. Dan ini yang saya perlu lewat channeling, dan ke depan mungkin baru bisa dipahami. Sekarang kita kan masih dalam ibaratnya butuh bahasa untuk menyampaikan, tapi sudah ada gadget ya kan, mind to mind communication. Kita sudah punya fitur untuk menggerakkan sesuatu dengan pikiran ya kan. Sudah ada ide dari Elon Musk untuk Neuralink segala macam. Jadi ke depan sosial media kita tidak perlu lagi mengetik, cukup mentransfer memori dan itu bisa terjadi. Nah, ketika semua sudah mencapai level itu, DNA manusia pun juga berubah, kecerdasannya berubah, bahasanya berubah,
dan kita kembali pada era yang dulu pernah mengalami pencapaian seperti itu. Oke, jadi ini yang saya bisa ceritakan tentang bahwa kata-kata dikatakan sebagai doa, sebagai mantra punya kekuatan. Ya, itu mungkin sekali. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di cerita saya yang lain dari proses-proses saya melakukan channeling. Terima kasih sudah menyimak. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.